Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawanku sekalian, alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa kembali membuat video tentang kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita saat ini sudah sampai di hadis keempat, yakni tentang tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman bin Abdullah atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku, wahwa shadiqul masduq, di mana beliau adalah orang-orang yang benar dan adalah orang yang benar lagi dapat dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batnihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap orang dari kamu, in ahadukum, sungguhnya setiap orang dari kamu, yujma'u khalquhu, dikumpulkan kejadiannya atau penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman 40 hari, nutfatan, berupa mani. Awal penciptaan manusia 40 hari itu masih berupa mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqatan, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian di 40 hari ketiga, yaitu berbentuk mudghatan, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk datang kepada kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Fayanfukhu fihi ruhu, untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ia diperintah dengan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, yaitu untuk menuliskan rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa saqiyun au sa'idun, amal yang jelek, au sa'idun, atau yang baik. Fawallahu alladzi la ilaha illa ghairuh, maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Apabila ada seseorang yang beramal atau bekerja, itu beramal, melakukan amalannya ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga jarak antara dia dengan surga illa dira'in, sudah tinggal sejengkal lagi. Fayasbiku alaihil kitab, akan tetapi dalam catatan takdir Allah, fayamalu bi amali akhlin nar, mendahului catatan tadi itu, mendahului dari perbuatan manusia tadi itu, fayamalu bi amali ahlin nar, dan dia beramal seperti amalannya ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya bila salah seorang di antara kamu sekalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, yaitu melakukan suatu perbuatan sebagai perbuatan ahli neraka,
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, hingga antara jarak dia dengan neraka hanya sehasta atau sejengkal. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka jika suratan takdir telah mendahulunya, lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia akan masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semuanya, hadis yang keempat ini yakni menjelaskan tentang awal penciptaan manusia sejak di kandungan ibunya. Jadi dalam 40 hari pertama penciptaan kita ini masih berbentuk mani. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya dari awal penciptaannya dari air yang sangat hina. Maka dari itu tidak pantas, sangat tidak pantas kita sebagai manusia itu untuk berperilaku sombong. Di dalam penciptaan kita 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga ini, 40 hari pertama kita masih berupa air mani. Kemudian 40 hari kedua kita menjadi sebuah segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Baru di 40 hari ketiga, di usia 4 bulan kehamilan ibu, maka disitulah ditiupkan ruh oleh malaikat. Ditiupkan oleh malaikat apa yang setelah ditiupkan, kemudian malaikat mencatatkan 4 perkara terhadap janin ini, terhadap seorang bayi yang ada di dalam kandungan ibu ini. Apa itu? Yang pertama adalah bikat birizkihi, yaitu tentang rezekinya nanti ketika hidup di dunia. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman seharusnya kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki yang akan kita peroleh di dunia. Semua sudah diatur oleh Allah, bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini Allah sudah menuliskan rezeki untuk kita. Akan tetapi namanya rezeki Allah tidak datang semerta-merta. Harus tetap didasari, dilakukan ikhtiar, berusaha untuk menjemput rezekinya Allah tersebut. Wa ajalihi, dan ajal kita juga sudah ditentukan kapan kita nanti akan pergi lagi dari bumi ini. Kapan kita akan mati itu sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa dimundurkan atau bahkan dimajukan. Sedetik pun, sesaat pun tidak akan bisa dimajukan. Maka dari itu kita sebagai orang beriman ya harus meyakini bahwa kehidupan ini akan berakhir, sehingga kita tidak hanya sibuk menyiapkan hidup masa depan kita di dunia saja. Harusnya kita juga lebih sibuk memikirkan persiapan apa yang harus kita siapkan ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ajal, yaitu tentang amal kita. Wasaqiyun au sa'idun, nasib kita. Kelak nantinya di akhir hidup kita menjadi orang yang baik atau orang yang jelek.
Amal kita dicatat, kemudian kita akan ditakdirkan. Kita juga mempunyai takdir, kita ini akan celaka atau kita ini akan bahagia. Dilanjutkan, inna hadukum la ya'malu bi amali ahlin jannah. Ini diceritakan Nabi Muhammad bersabda bahwa apabila ada seseorang ya yang melakukan amalan penghuni surga hingga terlihat oleh manusia dia menjadi penghuni surga, itu akan tetapi di dalam catatan tadi itu, catatan Allah, dia melakukan di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk ke neraka. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Ada satu hadis yang mengatakan seperti itu. Sungguhnya setiap amalan itu dilihat di penutupnya. Jadi kita akan dilihat di penutupnya. Makanya kita akan selalu berdoa semoga kita diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga orang yang melakukan setiap harinya dia bermaksiat terus kepada Allah. Tapi takdir Allah mendahului dia akan menjadi ahli surga, maka dia akan melakukan amalan ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dari hadis ini dalam tafsirannya bahwa hadis ini menjelaskan bahwa terkadang, jadi bukan berarti manusia itu percuma berusaha sudah melakukan amalan ahli surga tapi akhirnya masuk neraka, tidak. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa terkadang seseorang beramal dengan amalan penduduk surga di mata manusia. Jadi orang melihatnya beramal dengan amalan penduduk surga, padahal di mata Allah belum tentu seperti itu. Terkadang kita melihat ada orang yang sholat, ada orang puasa, ada orang haji atau umrah atau membayar zakat, di mana kita di mata kita dia adalah orang yang begitu soleh. Tapi siapa yang mengetahui isi hatinya? Bisa jadi orang tersebut tidak ikhlas dalam sholatnya, mencari pujian orang lain dengan umrah dan hajinya, atau dia bersedekah agar dilihat orang dan dipuji oleh orang lain. Maka kesalahan-kesalahan yang tidak nampak ini, amalan-amalan batin yang tidak terlihat oleh manusia ini bisa jadi membuat dia su'ul khotimah, bisa jadi membuat dia masuk ke dalam neraka. Yaitu Allah akan membalikkan hatinya karena amalan yang buruk, karena amalan-amalan yang buruk kemudian beramal dengan amalan penduduk neraka, dan di akhir hayatnya ia masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk neraka di mata manusia, di mata orang lain, yang dilihat manusia dia beramal buruk, tapi kita juga tidak tahu di belakang layar. Barangkali di belakang layar dia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ketika jatuh dalam maksiat, dia mengisi maksiat itu dengan penyesalan dan pahalanya mengalahkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi intinya, setiap kita melakukan sesuatu, usahakan itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita sebagai orang juga tidak boleh melihat amalan seseorang, tidak boleh husnudzon, ya. Tidak boleh suudzon, maksudnya harus husnudzon, ya. Ya, kita sebagai orang yang beriman ya harus melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Jangan sampai sholat kita, umroh kita, zakat kita, haji kita hilang gara-gara dalam hati kita tidak ikhlas, ya. Dalam hati kita ada rasa pamrih, ada rasa ingin dipuji oleh orang lain. Maka dan jangan sampai karena hal kecil itu saja dalam batin kita akan menjadi penutup hidup kita akan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua ya, penonton setia Exofire Official, semoga kita selalu hati kita diluruskan oleh Allah sehingga setiap amalan yang kita perbuat ini kita amalkan, kita kerjakan dengan ikhlas. Dan semoga akhir hidup kita, akhir hayat kita ditutup oleh Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, mungkin cukup itu saja dari pembahasan hadis keempat. Sedikit semoga bermanfaat. Mungkin ada salah dalam penjelasan yang saya sampaikan. Monggo kami tunggu masukannya, kami tunggu kritikannya, kami tunggu pembelajaran dari teman-teman semua, karena kita sifatnya adalah belajar bersama. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.